saudara di kantor pengadilan ini bikin apa-apa, ingat, saudara jangan bawa bilang beta orang timur, orang Batak. Bukan, kau anak Bapa di sorga, jadi bertindak hati-hati. Saudara harus tunjukkan Anda bersaksi Yesus di sini. Tuhanku Yesus, aku memiliki karakternya, aku pegang kuat ajarannya dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam melihat, dalam berkata-kata. Saya ingat apa ajaran Yesus supaya hidup teratur. Karena kita anak Bapa di surga. Puji Tuhan, shalom. Saya mengucap syukur dapat kesempatan satu kali lagi untuk bisa berbagi berkat firman Tuhan di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur ini. Dan saya terus berdoa supaya firman-firman yang disampaikan betul-betul berkuasa, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita, teristimewa dalam panggilan Bapak Ibu untuk mengabdi di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur ini. Puji Tuhan, tidak membuang waktu, mari kita perhatikan Alkitab kita, atau lebih tepatnya supaya apa, mungkin catat saja ayat-ayat. Tim saya akan menayangkan di layar di depan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 19. Bapak Ibu perhatikan, saya ajak kita baca berbalas-balasan. Saya lebih dahulu ya, ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 16, Bapak Ibu perhatikan. 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18. Sama-sama 23, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini ialah mari sungguh-sungguh mengenal Allah. Sekali lagi, tema kita adalah mari sungguh-sungguh mengenal Allah. Tema kita dalam bentuk ajakan, supaya semua pendengar betul-betul punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Kalau kita lihat data-data firman Allah seputaran mengenal Allah, ada beberapa penekanan-penekanan penting. Bahwa mengenal Allah itu sesuatu yang sangat-sangat penting, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau Bapak Ibu misalnya kalau tidak kenal Gubernur NTT, Bapak Ibu tidak akan kenapa-kenapa. Bahkan tidak kenal Pak Presiden pun tidak kenapa-kenapa. Ya. Tapi kalau tidak kenal Tuhan, nah itu bisa kenapa-kenapa. Bisa bahaya. Karena Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6, ayat itu berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang tidak kenal Allah itu bahaya, ya. Bahkan kita diminta kalau bisa mengenal Tuhannya dengan penuh kesungguhan. Ada satu perjuangan yang luar biasa untuk mengenal Tuhan. Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Ayat ini berkata, marilah kita mengenal
dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan seterusnya. Jadi saya kemarin nonton sebuah khotbah di tempat saya melayani. Kebetulan saya ada KKR di kota Jayapura. Lalu biasanya ada pendeta-pendeta tamu, hamba-hamba Tuhan, baik pendeta non pendeta, tapi punya karunia berkhotbah. Dan saya mendapatkan contoh-contoh praktis yang sangat menarik sekali dari pembicara hari Rabu kemarin. Dia bilang sekarang ini apa-apa 24 jam. Mau tambal ban 24 jam ada, mau apotik 24 jam ada, mau pokoknya segala macam ada 24 jam. Tapi tidak ada gereja 24 jam. Kalau sampai ada pasti jemaat bubar semua. Apa 24 jam nih? 1 jam, 2 jam seorang sudah gelisah luar biasa. Sampai kadang-kadang dia bilang kalau kita mau doa-doa begini, ada yang suka bilang begini, jangan panjang-panjang, angkat hati sesudah. Tapi kemudian dia ngomong begini, membuat saya berpikir, wah ini orang nih memang dia pembicara lapangan, pengkhotbah dari Sinode Gemit. Buat saya itu luar biasa. Saya sekolah teologi, dia tidak, tapi buat saya dia guru. Karena saya belajar banyak dari mereka pengkhotbah di PD Gemit. Oh itu otodidak semua. Dia bilang, yang suka bilang begini, doa singkat-singkat saja. Tidak usah lama-lama, angkat hati saja. Biasanya yang begini nih, kalau sudah kena penyakit entah sakit apa, kemoterapi kah, infus kah apa, coba pendoa datang, nanti dia bilang begini, angkat lagu tambah dulu. Kalau dulu dia bilang singkat-singkat saja. Tapi nanti kalau sudah pasang selang infus, penyakit kuning yang dokter bilang, kami sudah diagnosa, tapi kami tidak tahu sakit apa. Mungkin kena swanggi. Ini orang akan bilang apa? Angkat lagu terus. Dulu masih sehat, singkat-singkat saja. Saya waktu nonton itu khotbah tadi malam, karena ini terbang dengan batik yang pagi itu, bagaimana supaya melawan mengantuk? Lebih baik nonton hamba-hamba Tuhan berkhotbah. Karena pengkhotbah tidak boleh alergi dengan orang lain berkhotbah. Karena ada pengkhotbah tertentu dia tidak mau dengar khotbah orang lain karena dia pikir dia hebat. Saya tidak begitu. Saya didik jemaat Tuhan yang kami gembalakan, sekalipun dia tidak sekolah teologi ya, tetapi kalau dia bicara firman Allah, kau harus dengar dia. Karena kita disuruh berusaha mengenal Allah. Kalau cari uang, cari segala macam, cari pangkat, cari kedudukan, kita berusaha gila-gilaan sampai usahanya kebablasan. Usahanya sampai akhirnya usaha yang tidak wajar. Gosip nama orang, pendekatan dengan ketua, kasih bawa orang pun nama orang Kupang bilang, "Bapak hati-hati deh." Lihat saja, sampai segala usaha dipakai, sikut orang, tendang orang supaya dia dipromosi. Saya tidak tahu di kantor pengadilan, tapi kalau itu ada, itu usaha tuh namanya. Saking berusahanya sampai sudah tidak peduli lagi ini usaha ini alkitabiah atau tidak, ini usaha ini benar atau tidak, ini usaha ini melawan Tuhan atau tidak, ini usaha menabur bencana atau menabur berkat. Sebab Alkitab berkata jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Makanya Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8 firman Allah berkata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara, kalau menabur dalam roh, Anda akan menuai berkat, sukacita, kemenangan, promosi yang benar, tepat pada waktunya. Tapi kalau menabur dalam daging, Anda akan panen kebinasaan. Mari kita baca ayat 8 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan apa? Menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berusaha mengenal Allah. Dan
Dan puji Tuhan, kalau kita ajaran Kristen ya, mau Katolik mau Protestan, kita punya dasar harusnya kitab suci. Kalau kita belajar tentang mengenal Allah ini, Kristen mengajarkan bahwa seseorang bisa mengenal Allah itu karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Tanpa itu kita tidak bisa mengenal Allah. Ya, teologianya orang Kristen itu dari atas ke bawah. Maksudnya Allah yang cari manusia, bukan manusia cari Allah. Manusia cari Allah adalah dampak setelah Allah mencari, menemukan dan menyelamatkan manusia itu. Tanpa itu tidak bisa. Dan cara Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita hanya melalui satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, dalam Matius pasal 11 ayat 27 ada keterangan di sana. Tidak ada orang bisa mengenal Bapa selain anak atau sebaliknya. Dan ingat, orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya, itulah yang bisa mengenal Allah dengan benar. Jadi setiap orang Kristen yang mengalami ini, Anda harus hidup dalam syukur, dalam puji-pujian, dalam penyembahan, dalam pelayanan, dalam pengabdian yang benar. Karena kita bukan siapa-siapa. Allah kok mau pilih kita gitu loh. Perhatikan ayat ini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dari perjanjian lama aja kalau kita belajar Abraham. Abraham yang kenal Allah atau Allah yang datang kepada Abraham? Allah yang datang kepada Abraham. Allah yang datang kepada Yakub. Allah yang datang kepada Daud. Allah yang datang kepada Musa. Allah yang datang kepada Ibu Maria. Allah yang datang kepada Paulus. Allah yang datang kepada Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes di pantai Genesaret. Tanpa itu orang tidak akan kenal dia. Makanya kalau hari ini saya dan Bapak Ibu bisa jadi orang Kristen, apabila nama diambil dari Alkitab, Uka, itu kan Lukas, Mau, Kobus, Maamia, Eba ini kan Batseba. Tapi dia selingkuh dengan Daud kalau Eba yang di sini ya. Kalau Eba di Alkitab memang sesal. Nah, kekasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah membuat kita mengenal Dia. Amin. Dan kalau mengenal Allah ini banyak. Tokoh-tokoh perjanjian lama, kalau kenal Allah, dia ada kekurangan, dia bingung. Seperti Abraham disuruh mempersembahkan korban. Tahu-tahu ujung-ujung Tuhan yang sediakan domba. Maka muncullah istilah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Waktu dia sakit, dia disembuhkan, orang mulai memanggil Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Orang mulai panggil dia El Shaddai dan lain sebagainya. Jadi macam-macam orang mengenal Allah, mulai muncul penyebutan dari pihak orang yang mengalami kasih karunia, di mana Allah bermurah hati kepada dia, Allah berbelas kasihan kepada dia, sehingga dia bisa memanggil Allah dengan istilah-istilah itu. Makanya sekarang kita menyanyi lagu Yahweh. Pernah dengar itu lagu? Ini lagu saya agak lupa, soalnya di TikTok rame itu lagu bahasa Spanyol kok. Yahweh Elohim Yahweh Rafa Elohim Adonai Manifesta Vera tuh apa? Keren itu lagu, lagi viral. Penyanyinya juga hebat. Jadi orang bisa kenal Allah dengan apapun. Nah, di pembacaan kita hari ini kita akan melihat siapakah Allah yang memperkenalkan diri kepada kita. Ya, saat Allah menguduskan kita, saat kita dipisahkan dari dunia. Kudus itu kan kata Ibraninya kados, kata Yunaninya hagios. Itu dipisahkan dari dunia dan diperuntukkan bagi Allah, itu kudus.
Makanya ayat 15 dan 16 sebagai pengantarnya dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Allah panggil kita supaya kita jadi sama seperti Dia. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus ajar bilang apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Maksudnya ialah bahwa kemana-mana pun kita pergi, kekudusan Tuhan, kekudusan nama Yesus ada dalam diri saya dan saudara. Makanya ayat 16 dia tekankan lagi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Buah jatuh tidak boleh jauh dari pohon. Kita dilahirkan secara rohani oleh Allah yang kudus, maka kita harus jadi anak-anak yang kudus, anak-anak yang dipisahkan dari dunia dan diperuntukkan bagi Allah. Makanya kita bilang, jangan kamu serupa dengan dunia. Kalau dunia, ya sekarang dunia ini mengerikan. Saya baru 1 minggu lalu kan saya baru dari Amerika. Sampai dari Amerika langsung kegiatan sampai sekarang. Tadi itu biasanya habis semua tidur. Serius, hanya minta alarm karena tidak bisa tidur. Tuh ini jet lag, masih tak bola balik waktu. Karena tubuh sudah penyesuaian dari waktu Amerika, karena hampir 1 bulan di sana. Lalu datang tugas begini banyak, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan ekstra. Makanya ibu tadi bilang, Tuhan pasti kasih kekuatan. Saya langsung sambung, amin. Saya aminkan itu amin. Amin itu artinya ya pasti benar, harus diyakini. Ya kalau saya yang kurang tidur, saya khotbah semangat. Bersaudara yang tidur banyak dengar khotbah tidur, betul tahu mau omong apa. Dunia ini memang susah. Yang kurang tidur ada tabakar beritakan firman. Yang tidur pas dong, yang antara mau 5 watt, antara nah, kekasih Tuhan, setelah Dia kuduskan kita, Dia pisahkan dari dunia, lalu Dia peruntukkan bagi Dia, lalu Dia memperkenalkan diri kita menurut catatan surat Petrus ini sebagai apa? Mari masuk ayat 17. Yang pertama, dan jika kamu menyebutnya Bapa. Hal yang pertama, Allah memperkenalkan diri Allah menurut teks ini, Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Wow. Saya nonton TikTok juga nih, saya ini TikTokers juga. Jadi saya nonton TikTok penggalan video Pak Gus Dur yang lama. Pak Gus Dur bilang, waduh itu Kristen itu memang luar biasa, ya. Kristen itu luar biasa. Orang lain panggil Tuhannya Om, Kristen panggil Bapa loh. Memang Om juga dekat, tapi Bapa itu jauh lebih dekat. Pak Gus Dur bilang begitu, ya. Sedangkan Pak Gus Dur sendiri dia bilang, ya kami di Muslim yang boro-boro harus panggil aja, mesti berteriak begitu. Jadi dia kelakar seperti itu, lagi viral tuh di TikTok. Tapi saya melihat bahwa sampai orang luar pun yang bukan Kristen melihat ada keunikan tertentu di kalangan orang Kristen saat menyapa Allahnya. Mereka mengenal Allahnya sebagai Bapa. Bapa dari apa? Bapa dari segala ciptaan. Sebenarnya sorotan khusus ayat ini, ketika orang memanggil Bapa, dia sedang bicara tentang Dia Bapa penguasa segala sesuatu. Sebab kalau hanya bilang Bapa saja itu repot. Kan kalau orang bilang Bapa itu kan kedekatan. Nah kadang-kadang saking dekatnya nih, anak dengan Bapa kan bisa saja dia bercanda, bisa saja karena saking dekatnya. Tapi ini Bapa pencipta alam semesta. Kalau kita kaitkan dengan doa Bapa kami, Dia Bapa kami yang di sorga. Kalau hanya Bapa bicara kedekatan anak dan Bapa, tapi kalau Bapa kami yang di sorga, yang daripadanya ada keputusan menciptakan alam semesta, maka artinya bahwa kita harus penuh hormat kepada Dia. Makanya saya tidak peduli liturgi ibadahnya seperti apa. Saya suka bilang, setiap gereja punya liturgi ibadah. Dan saya kalau misalnya ada di Gemit, saya suka sekali kalau masuk lalu kita menyembah dengan himne seperti itu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi
anaknya, hormat bagi Roh penghibur, dan seterusnya. Itu memang harus penuh penghormatan, bukan hanya sekedar lagu yang dihafal mati, tapi ada sikap hati mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Memang kita harus hormat Tuhan. Bahkan ada orang yang punya kesaksian pribadi, dia kalau sudah sendiri-sendiri di kamar, dia berdoa atau dia tidak bisa duduk santai, dia mau berlutut di hadapan Tuhan Allah semesta alam. Saudara mau ketemu Pak Ketua saja atau mungkin Pak Gubernur, itu ada rasa bagaimana begitu. Padahal itu semua ciptaan yang diberikan jabatan sementara, tapi untuk ketemu mereka ini ada rasa hormat yang tinggi. Apalagi ketemu Allah pencipta langit dan bumi. Dia Bapa kita, tapi dia Bapa di sorga. Bukan Bapa di soe, Bapa di sorga. Kalau Bapak di soe, kau bisa video call sesuka hati, bercanda, berbateria, woi tua. Kan ada tuh anaknya, dia video call dengan Bapak di Kuam Fatu. Dia tidak pakai salam, woi tua, laru terus. Memang tua juga memang nakal juga. Tapi puji Tuhan ya, kita disuruh menyebut Bapa di sorga, amin. Dan memang benar, hanya orang yang diangkat oleh Bapa yang bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Karena tanpa itu tidak bisa. Makanya Yohanes 1 ayat 12 itu, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak Allah itu sebenarnya cuma satu, Tuhan Yesus. Makanya Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi anak Bapa itu cuma tunggal. Tapi karena ada kita yang rame-rame percaya Tuhan Yesus, maka kita diadopsi menjadi anak. Maka Yesus ini yang harusnya anak tunggal, sekarang jadi anak sulung. Kita ini pun saudara. Jadi kita ini keluarga kerajaan Allah. Saudara boleh dari Jawa, dari Batak, dari Flores, dari Sabu, dari Timur, campur segala macam suku. Wih, kalau beta ini banyak. Di dalam diri ini ada Tionghoa, kan beta mama nama Tae, Seang Marga Tan, Seang Tan, bukan setan ya, Seang Tan. Ya. Tahunya saudara marga setan. Seang orang Cina biasanya Seang Pan, Seang Tan. Lalu ada Belu di dalam, ada Rote, ada Timor, segala macam rupa. Tapi saudara-saudara, kita bersyukur bisa menjadi saudaranya Yesus Kristus. Karena kita dilahirkan bukan dari benih jasmani, tapi Allah, dari roh. Makanya ayat 13 sama-sama 23, orang-orang yang diperanakan bukan dari apa? Bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Maka Yesus yang anak tunggal sekarang jadi kakak tertua di dalam kerajaan Allah. Bapa kita, Bapa di sorga, Bapa yang harus kita cintai, kita hormati, kita sembah, kita agungkan. Dia Bapa kita, tolong sadar itu. Supaya saudara di kantor pengadilan ini bikin apa-apa ingat, saudara jangan bawa bilang beta orang Timur, orang Batak. Bukan, kau anak Bapa di sorga. Jadi bertindak hati-hati. Jaga kekudusan nama Bapamu. Dulu kita orang tua suka bilang apa sama kita, kau jangan bikin aneh-aneh, jaga Bapa punya nama ya. Kalau kau buat apa-apa, Bapak yang kena. Padahal saya buat apa-apa, Bapak tidak kena. Saya masuk sel. Hanya dia suka bilang, Bapak yang kena. Ya, mana bukti bahwa Yesus yang tunggal itu sekarang menjadi sulung? Roma 8 ayat 29. Perhatikan. Ini baru namanya khotbah beritakan firman. Mesti ada firman. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, itu Tuhan Yesus, supaya ia anaknya, Tuhan Yesus itu menjadi yang apa? Sulung di antara banyak saudara.
Ya dari umur kita saya tidak tahu siapa nomor berapa. Soalnya orang percaya ini kan miliaran rupiah. Nomor 2.400.000.000 juga, gila. Amin. Yang penting masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Dan satu lagi, dia tidak malu menyebut kita saudaranya, karena kita satu bapa secara rohani. Kita satu bapa. Yesus tidak malu mengaku kita ini saudaranya. Ibrani 2 ayat 11. Ibrani 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, berasal dari Bapa. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kita pun saudara yang sukses, kita ada susah, kita semua ngaku bilang, Bepu om, dia hanya diam saja. Dia malu, ya. Ada kerabat cuma honor di kantor pengadilan. Dia rasa tidak mau akui kita keluarga. Saudara lihat, orang mau akui keluarga itu ya hebat-hebat, bos-bos. Tapi Yesus, pencipta langit dan bumi, anak Allah maha tinggi, menyebut kita saudara. Yesus tidak malu. Maka celakalah kalau ada orang Kristen malu bersaksi Yesus di kantor, khusus di kantor pengadilan. Kita terus omong di luar-luar. Saudara harus tunjukkan Anda bersaksi Yesus di sini. Tuhanku Yesus, aku memiliki karakternya, aku pegang kuat ajarannya dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam melihat, dalam berkata-kata. Saya ingat apa ajaran Yesus supaya hidup teratur. Karena kita anak Bapa di surga. Banyak orang malu karena mau berdoa makan gara-gara ada agama lain. Dia takut doa. Hanya doa dalam begini, dalam nama Allah yang Maha Esa. Kelihatan lu mulai main aman. Kalau di Kupang selalu main aman begini. Apalagi lu karena tugas di Aceh lebih ancor. Di hari-hari tanam di negeri ini, kalau Mataram atau Bima itu kan masjid negeri 1000 masjid toh. Di sini ini negeri 1 juta gereja. Kan sampai ada pengecut bagi bisa beta yang Tuhan becek ke lu di tikungan situ. Sana muska semati orang begini. Kok bisa lu malu mengaku Tuhan Yesus di lubun tanpa hari-hari ditanam? Hello, what's wrong with you? Di Kupang gitu loh. Mau makan bakso hanya gara-gara Mas Bowo yang jual bakso. Dia palang. Lu malu sama Bowo nih, bataria biar kau Bowo tahu. Amin. Artinya jangan terlalu kuat juga, jangan terlalu takut juga, kan begitu. Saudara yang malu-malu, perhatikan dulu Markus 8 ayat 38. Yang suka malu-malu, dengar nih, Markus 8:38. Ya, dikatakan sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, dengar, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Malu karena apa? Aku dan perkataanku. Ajaran Kristus kau malu bersaksi? Jangan. Ya kalau ada yang ajak bikin nota fiktif, bilang Tuhan Yesusku tidak mau. Dia lucu diam, lu ator pagi nggak bagi sama suruh bagi sama rata. Lu ingat Tuhan Yesus omong apa, lu bikin apa? Sial betul-betul. Sorry to say, we must omong. Amin. Jadi ini muka-muka polos di sini ada banyak yang belum nikah. Belum nikah toh? Yang belum nikah angkat tangan dong, angkat tangan yang belum nikah. Yang belum nikah angkat tangan. Ayo angkat tangan. Oke. Yang mau nikah mas sonta mau nikah dengan siapa? Coba angkat. Oke, jadi begini, tahu saya itu, tahu saya. Itu lu pun salib. Gini. Andai kata lu sudah ada pacar, ada cowok, cowok minta yang aneh-aneh. Tahu cowok kalau talenta tukang bangunan kan hobi panjat. Baru vanderan dia sepanjar, bolong koseng dia sepanjar, susun batu dia panjar. Tahu istilah panjar? Pacaran baru 2 bulan diso ajak lu pikos, cubit nah, lu juga serakasa, weh.
Ini anak Tuhan Yesus. Amin. Lu mau raba-raba kabel telanjang, biar lu karena strong, lu kering di situ. Sial. Saya pun mama kasih makan saya pun bapak banting tulang, pares keringat, putar otak, kok sekarang besok kerja di kantor pengadilan. Lu pegang-pegang. Sampai itu rame di TikTok lo ibu orang Timur. Saya ini kan orang Timur. telepon dia pun nona mah tutup, dia bilang na umdol. Pernah ingat toh? Na umdol. Sampai nona sudah kau nanti kau umdol. Dia mati-mati minta Nah bayangkan hanya dengan sinyal handphone saja dia minta Ya, kalau ketemu langsung disentar kamsa lu ke beruang makan kelinci. Bilang sama dia, beta perempuan Kristen. Amin. Beta mau teladani Ibu Maria yang ketika didatangi malaikat Gabriel, Maria bilang, aku belum pernah disentuh laki-laki. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maria yang sekarang Thomas pegang nah, Yosua pegang nah. Ini sama kayak piala bergilir gestrek sepeda dari satu. Sorry, ketawa mau pikir. Amin. Ibu-ibu minta maaf ya, kalian nona-nona sebagainya. Apalagi ibu yang sudah menikah baru kasih ibu pulengan pak di sebelah ramas. Kalau ada puji Tuhan, kalau ada bertobat. Dan kalau ada papa yang tukar ramas di sini. Beta ini khotbah sebagainya sedangkan berubah sama mati. Tanah ada beta akan pusing dia orang. Ada papa tuh yang hobi sekali ramas orang lain pembini pulengan. Pulang ramas bini pulengan sambang ke kiri. Satu lihat kegatal karena cuy pegawai lebarnya baik sapu semua. Amin. Yang nikah kita keras, nah apa yang sunikah tidak boleh, karena komitmen menikah itu tidak ada laki-laki lain, tidak ada wanita lain seumur hidup saya. Tapi ini muka-muka di kantor pengadilan nih hanya Tuhan. Nah, saudara, emangnya siapa mau menghakimi kan dosa toh? Masa musuh direkam di surga sana. Nah, jadi kita jangan malu bersaksi. Kalau kita malu tidak bisa bersaksi melalui kata-kata, perbuatan, cara kerja, etos kerja, kinerja kita harus mantap. Amin. Yang kedua, siapakah Allah yang diperkenalkan kepada orang percaya menurut catatan Petrus setelah Bapa di ayat 17 1 Petrus 1 itu dia lanjut dengan begini, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Berarti Bapa di sini hakim. Allah yang kita kenal pertama Bapa, yang kedua yang menghakimi, berarti hakim. Pas di kantor pengadilan toh, jika toh mau hakim nyambung. Hakim punya tugas apa? Ya untuk menghakimi seadil-adilnya. Sebenarnya kita ini boleh menghakimi, boleh. Tapi adil. Kan kita sering pakai ayat tertentu tanpa melihat ayat yang lain. Orang omong sedikit, tidak boleh menghakimi, tidak boleh menghakimi. Mungkin karena Bapak Ibu pakai ayat di dalam Matius 7. Ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah ini menghakimi yang salah. Kalau menghakimi yang benar itu Matius 7 ayat 24. Jadi ada ayat yang tidak boleh menghakimi, Yohanes maksud saya, Yohanes 7 ayat 24. Dikatakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah semua hakim di dunia ini
saya yakin masih bisa ada salah-salah. Tapi hakim yang adil, Bapa kita, dia menghakimi kita, menghakimi dua. Yang pertama nanti menghakimi di akhir zaman, di mana kita semua akan menghadap tahta penghakiman Allah. Seturut 2 Korintus 5 ayat 10 yang berbunyi, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Itu nanti di pengadilan akhir. Tapi di dunia ini anak-anak Tuhan sudah dihakimi. Anak-anak Tuhan sudah dihakimi. Seturut 1 Petrus pasal 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Nah, ini konteks kita orang Kristen ya. Saudara dan saya dihakimi lebih dahulu. Maksud penghakiman ini apa? Untuk memurnikan kita. Bapak Ibu, Tuhan menghakimi kita loh, jangan main-main. Tapi kita tidak akan kehilangan keselamatan. Kita tetap selamat. Hanya kalau kita mulai bengkok, Allah mulai hakimi kita, Allah bentuk kita, Allah hajar kita. Karena dia Bapa sekaligus hakim. Jadi kalau ada kita yang salah langkah, kadang-kadang kita ditegur pakai sakit penyakit, kita ditegur pakai hilang damai sejahtera, macam-macam. Itu cara Allah membentuk kita, supaya kita jangan menyimpang. Makanya ada orang tuh yang sakit gara-gara dosa. Ada. Dan menurut saya, kalau dia orang percaya, ini Allah sedang menghakimi dia. Kamu sudah mulai salah langkah, anak. Ya, saya kasih sakit sedikit supaya melalui sakit ini kau cari Tuhan, kau rendah hati. Mazmur 107 ayat 17. Dia bilang begini, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab apa? Kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh apa? Sebab kesalahan-kesalahan mereka. Dendam orang, iri orang. Anda bisa sakit loh, ngapain? Hidup di ini kantor, ini kau tambah saudara. Kerja tak usah pakai iri-iri. Jangan omong orang pun nama di belakang-belakang, apalagi pakai ancam lagi. Beturun semau lu rata, swanggi. Kalau ada anak Tuhan begini, lu susun semua swanggi, tabrak semua. Yesus Maha Kuasa, swanggi ada kuasa. Yesus Maha Kuasa. Takut bikin apa sama setan buntiana dong. Amin. Kan beta suka lihat ada beberapa orang di kantor-kantor, termasuk kantor pengadilan. Kantor pengadilan yang di sini kota punya ya. Curhat bilang, ada yang buang akar kok apa, angka ku buang kemana. Makanya kalau orang kenal Tuhan, lu mau buang akar dan pot-pot sekali, orang sang pusing. Amin. Dan dia pun tukang kebun sekali di situ. Bilang masuk kantor bila ada akar kok apa. Biasa begitu. Anak Tuhan jangan takut. Makanya cinta Tuhan, kenal Tuhan Allah, jangan gila-gila. Kalau gila-gila suangki tembus. Dengar ini, benar. Anda yang kurang ajar tidak taat Tuhan, santet tembus. Dia ke mulu bengkok sampai hari. Hari kelima tambah bengkok. Ini saya omong, kalau suang gitu tembus. Anak Tuhan tidak tembus. Makanya yang setengah-setengah hati, kompromi-kompromi, percaya-percaya, itu kau kena nanti. Tersiksa. Dulu belum sakit makan seibabi setengah kilo, sekarang 18. Perhatikan, makan sudah. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Sei di sini, mah kuburan di sini. Bingung mau kok mau mati. Maka solusinya apa? Bateria 19. Maka berseru-serulah mereka kepada siapa? Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Lalu apa yang menyembuhkan mereka? Baca Alkitab atau dengar khotbah yang banyak firman-Nya, Anda cepat sembuh. 20 sama-sama 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Makanya saya bilang, dengar firman jangan tidur. Ini yang menyembuhkan Anda, rohani, jasmani. Bisa Allah sembuhkan. Allah punya cara menyembuhkan banyak. Ada orang dengar khotbah sehat. Amin. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, kenal dia hakim. Dia bisa kikis kita begitu rupa. Kenapa?
Dia memperlakukan kita sebagai anak. Kalau kita bukan anak, dia tidak peduli. Anak tetangga urusan apa. Tapi kalau anak saya sendiri, saya akan didik dia, saya bentuk dia. Ibrani pasal 12 mulai ayat 6. Bapak Ibu baca dulu. Beta bisa minum air kok. Air. Yesus Pak. Makasih Pak. Tadi beliin air 3 di situ. Beta disampai. Saya ini tidak ada kuasa memindahkan air sendiri dari meja pemimbar. Mengerti ya? Iya, orang pengadilan yang soalnya adil. Saudara tidak adil dengan saya ya. Coba ayat 6 bab Mama 1, 2, 3. Hanya anak yang dia pukul. Saya tidak mau pukul anak tetangga, tapi kalau anak saya bukan pukul dengan kebencian, saya cinta. Kau ini harus kena cubit sedikit dulu. Main handphone sudah terlalu lewat ya. Tangan. Itu orang tua yang baik. Dan bapak kita melakukan itu. Dan bapak nanti kontraskan. Bapak di dunia aja melakukan itu kok. Bapak-bapak yang manja anak, minta maaf, orang NTT bilang tak naik kepala. Nanti dia injak kita orang tua. Karena anak itu terlalu manja bodoh-bodoh. 7 saya baca ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, dengar, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8. Bapak Ibu. Kalau anak orang lain, anak gampang, dia tidak urus. Tapi kalau anaknya yang sesungguhnya, dia hakimi. Karena dia hakim, dia bapak, dia hakim. 9 saya, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, ayah di dunia, di fatkoa, di mana-mana. Perhatikan, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kan kita punya bapak, kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada bapak segala roh supaya kita boleh hidup? 10 sama-sama 23. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mulai menyimpang kiri kanan, Tuhan mulai kuti, Tuhan jewer, Tuhan cubit. Tujuannya supaya kita lurus. Kalau kita masih belum kena hukuman nih, menyimpang terus. Tapi kalau Tuhan sudah sentil, kita kembali pegang firman Allah. Ini Mazmur 19 ayat 67 bilang begitu. Mazmur 19 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang apa? Aku berpegang pada janjimu. Kalau Tuhan belum kasih sakit, Tuhan belum kasih masalah, Tuhan boleh kasih tekanan di kantor, wih, dia rasa hebat. Nah, Tuhan perlu tekan ini orang mesti dibentuk. 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Yang ketiga dan yang terakhir, siapakah Allah yang kita kenal? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19 itu, ayat 18 bilang begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Berarti yang ketiga, Allah diperkenalkan sebagai penebus. Dia Bapa, dia Hakim, dia penebus. Kalau orang ditebus, itu artinya dia dibebaskan dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dosa. Makanya kita ini semua, kalau tidak ada Allah yang kita kenal ini, kita dijajah semua. Hidup ikut dosa punya mau. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa. Bagaimana supaya merdeka? Lompat ayat 36 sama-sama. Jadi apabila anak itu, Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita kenal Allah yang memerdekakan kita. Kalau kita dijajah oleh dosa, dia akan giring kita semakin merosot, semakin rusak, semakin bertentangan dengan Allah, menjadi batu sandungan di mana-mana. Saya harap, saya tidak tahu dosa apa yang mengikat kita.
di dalam rumah tangga, pekerjaan, masa muda. Tapi beri diri Anda dimerdekakan. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita. Saya punya kesaksian banyak. Yesus yang memerdekakan saya dari rokok, mabok, narkoba, pornografi, ya, kehidupan tidak kudus. Yesus yang memerdekakan. Kita semua ini orang kotor. Kalau kita tidak datang pada Yesus, kita terjajah. Tapi kalau kita datang, kita merdeka. Dan kalau kita merdeka, itu hidup luar biasa untuk melayani Dia, melakukan yang terbaik. Kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati Bapak Ibu di pengadilan tinggi. Maju terus, kenal Dia sebagai Bapa, sebagai Hakim, dan sebagai penebus. Layani Dia dalam kekudusan dan ketaatan akan firman-firman-Nya. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.